Baiklah, kita lanjut ke Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya yang pertama itu different diagnosis atau DD-nya itu ada malaria, demam tifoid, demam dengue, kemudian leptospirosis ringan dan hepatitis. Nah, ini sudah dibuat tabelnya. Nah, dari tabelnya itu dari kelima penyakit ini kita bisa lihat dari etiologinya. Kalau malaria itu disebabkan oleh plasmodium yang dibawa oleh vektor nyamuk Anopheles betina. Nah, sedangkan DBD itu virus dengue atau virus dengue, nggak tahu lah bacanya. Terus tifoid itu salmonella, disebabkan oleh salmonella typhi, bakteri salmonella typhi. Kemudian leptospirosis itu disebabkan oleh urin hewan yang reservoirnya itu tikus. Kemudian hepatitis itu disebabkan oleh virus hepatitis. Kemudian demam pada malaria itu tergantung pada jenis plasmodium yang menginfeksi. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana ciri-ciri demam dari setiap plasmodium malaria. Lalu kalau demam di DBD itu bifasik, tifoid kontinu, leptospirosis tinggi, dan hepatitis itu tidak terlalu khas. Lalu ikterik pada kelima penyakit ini yang ada ikterik itu malaria, leptospirosis, dan juga hepatitis. Ada organomegali itu merupakan pembesaran organ. Pada malaria biasanya ada pembesaran organ hepar ataupun limpa biasanya. Pada kasus ini tidak ada ya kan pemeriksaan fisiknya. Kemudian di DBD itu tidak ada, tifoid tidak ada organomegali, leptospirosis bisa ada, bisa tidak, hepatitis positif bisa. Kemudian gejala lainnya pada malaria itu biasanya ada nyeri kepala, gangguan sistem pencernaan, anemia, dan juga organomegali. Di sini pasiennya ada anemia. Lalu pada DBD itu biasanya ada perdarahan, mialgia, atralgia. Lalu pada tifoid juga ada mialgia, gangguan sistem pencernaan, tifoid tang. Kemudian kalau misalnya leptospirosis ada nyeri gastrocnemius, nyeri kepala, mata merah, mialgia. Hepatitis ada lesu, lelah, ikterik, anoreksia, gangguan sistem pencernaan. Nah, riwayat ke daerah endemis itu malaria ada dan DBD ada, tapi kalau tifoid, leptospirosis, hepatitis biasanya jarang sih. Untuk lab pada malaria itu eritrositopenia, artinya itu penurunan jumlah eritrosit. Di sini kalau di sini tampak dari Hb-nya sih yang menurun. Kemudian kalau misalnya di DBD itu ada kasusnya trombositopenia, penurunan nilai dari trombosit, leukositosis atau peningkatan leukosit, lalu peningkatan hematokrit. Kalau misalnya di hepatitis itu peningkatan enzim. Nah, pemeriksaan penunjangnya untuk malaria itu sendiri ada rapid test malaria. Lalu kalau misalnya DBD itu ada NS1 sama IgG-IgM. Lalu kalau misalnya tifoid itu ada kultur bakteri dan juga Widal. Kalau leptospirosis itu ada pemeriksaan serologinya. Lalu kalau misalnya untuk hepatitis ada HB/SAG. Nah, pada kasus ini belum ada pemeriksaan penunjang ya, tapi kalau misalnya ditanya perlu pemeriksaan penunjang, tanya rapid test malarianya apa biar kita tahu plasmodium apa yang menyebabkan malaria pada kasus. Nah, bagaimana pemeriksaan penunjang? Untuk pemeriksaan penunjang darah ini ada tetesan preparat darah atau hapusan darah. Nah, hapusan darah itu pada malaria ada dua, ada hapusan darah tebal dan juga hapusan darah tipis. Hapusan darah tebal itu untuk mengetahui di mana letak parasitnya di dalam eritrosit. Nah, untuk hapusan darah tipis itu untuk mengetahui jenis plasmodiumnya. Terus ada juga tes antigen, ada tes serologi, dan tes diagnosis molekular. Kemudian working diagnosisnya dari DD-nya tadi yang paling mendekati untuk kasus ini malaria. Nah, kalau misalnya nanti di sesi 2 ditanya sama tutornya atau dikasih tahu tutornya ada pemeriksaan tambahan, misalnya hapusan darah tebalnya Plasmodium falciparum, berarti malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum atau malaria et causa Plasmodium falciparum. Tapi kalau misalnya nggak ada dikasih tambahan pemeriksaan sama tutornya, ya udah buat malaria aja.